Dulu, kita membayangkan masa depan dengan mobil terbang dan robot pelayan. Kini, masa depan itu tiba, bukan dengan gemerlap ala film fiksi ilmiah, melainkan dengan bisikan kode dan algoritma yang merayap masuk ke setiap sendi kehidupan kita. Pernahkah terpikir bagaimana jika bisikan itu menjadi raungan yang mengubah segalanya? Ini bukan lagi soal fiksi, tapi realita yang mengguncang, kecerdasan buatan atau AI. Beberapa waktu lalu, berita menggegarkan datang dari raksasa teknologi Microsoft. Kabarnya mereka berhasil menghemat triliunan rupiah berkat implementasi AI. Angka yang fantastis, bukan? Namun di balik efisiensi yang memukau itu, ada kekhawatiran yang tak kalah besar. Kekhawatiran akan ancaman AI terhadap karyawan manusia. Apakah ini awal dari kepunahan massal profesi yang kita kenal? Sobat Channel P, mari kita mundur sejenak. Revolusi industri pertama membawa mesin uap, kedua listrik, ketiga komputer. Setiap revolusi membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, dan tak jarang memusnahkan beberapa profesi lama sambil menciptakan yang baru. Sekarang kita berada di ambang revolusi industri keempat, era AI. Kali ini, gelombangnya terasa berbeda. AI tidak hanya menggantikan pekerjaan fisik, tapi juga pekerjaan kognitif. Contoh paling nyata, profesi pengemudi daring. Dengan mobil tanpa awak yang semakin canggih, apakah kita akan melihat jalanan lengang dari para driver yang kita kenal? Dan bukan hanya mereka. Pikirkan tentang kasir di supermarket, operator call center, atau bahkan akuntan. Pekerjaan yang repetitif dan berbasis data adalah umpan empuk bagi algoritma. Gelombang otomatisasi ini nyata, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Namun, apakah AI benar-benar hanya pengganti? Atau lebih dari itu? Ia adalah pengubah. Bayangkan seorang desainer grafis. Dulu, ia menghabiskan jam-jam untuk riset inspirasi dan membuat mock-up awal. Kini, dengan AI, ia bisa mendapatkan ide-ide visual dalam hitungan detik dan fokus pada aspek kreatif yang lebih dalam. Atau, seorang dokter. AI bisa membantu menganalisis jutaan data medis untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, memungkinkan dokter untuk fokus pada interaksi pasien yang lebih personal dan empatik. AI mungkin mengambil alih tugas-tugas low level, tetapi ia juga membebaskan kita untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks, kreatif, dan bernilai tinggi. Ini bukan tentang mengganti manusia, tapi memberdayakan manusia dengan alat-alat baru yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk beradaptasi? Jika AI mengambil alih tugas repetitif, lalu apa yang tersisa untuk manusia? Jawabannya adalah keterampilan yang tidak bisa ditiru AI. Keterampilan seperti pemecahan masalah yang kompleks, pemikiran kritis, kreativitas, kecerdasan emosional, dan kemampuan beradaptasi. Ini bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, tapi keterampilan inti yang wajib dimiliki untuk bertahan di pasar kerja masa depan. Pendidikan dan pelatihan ulang menjadi krusial. Pemerintah, perusahaan, dan individu harus berinvestasi dalam pembelajaran seumur hidup. Kita harus siap untuk terus belajar, unlearn, dan relearn. Transformasi ini akan terasa sulit bagi sebagian, tetapi bagi mereka yang merangkulnya, pintu-pintu kesempatan baru akan terbuka lebar. Siapkah kita untuk mengasah kemampuannya benar-benar membedakan kita dari mesin? Kekuatan AI yang luar biasa juga membawa tanggung jawab besar. Jika AI bisa membuat keputusan diagnosis medis, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Jika AI bisa mengawasi karyawan, bagaimana kita memastikan tidak ada bias atau pelanggaran privasi? Ini adalah pertanyaan etika dan regulasi yang harus kita jawab bersama. Peran pemerintah dan lembaga internasional sangat penting dalam membentuk kerangka kerja yang adil dan transparan untuk pengembangan dan penerapan AI. Kita perlu memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk memperlebar kesenjangan atau menciptakan masalah baru. Diskusi tentang kebijakan ketenagakerjaan, jaring pendamping sosial, dan pendidikan inklusif harus menjadi prioritas utama. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa dampak AI bersifat transformatif secara positif, bukan destruktif? Jadi,
Akankah AI benar-benar memusnahkan pekerjaan kita? Jawabannya tidak sesederhana itu. Masa depan yang paling mungkin adalah masa depan kolaboratif, di mana manusia dan AI bekerja berdampingan, saling melengkapi kekuatan masing-masing. AI akan menjadi asisten cerdas, alat super canggih yang membantu kita mencapai hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin. Ini bukan tentang AI vs manusia, tapi AI tambah manusia. Tantangannya adalah mempersiapkan diri kita untuk era ini, untuk beradaptasi, berinovasi, dan terus belajar. Mari kita jadikan kekhawatiran ini sebagai pemicu untuk bertindak sekarang, karena masa depan pekerjaan tidak hanya akan dibentuk oleh teknologi, tapi oleh keputusan dan tindakan kita hari ini.